Bang. Hah? Jangan gitu bang. Saya sungkan nih sama abang nih. Abang kan kalau udah masuk suci bang, itu levelnya di atas kami-kami. Enggak kan Bang Panji jurinya. Iya benar juga ya. Hari ini ada Davi Sumbing tuh beneran nama panggung lu bukan? Atau sebenarnya nama panggung lu bukan Davi Sumbing? Davi Sumbing. Davi Sumbing benar. Nama panjang lu siapa? Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi. Bagus sebenarnya nama lu. Bagus. Artinya kalau lu pakai Muhammad Gaddafi aja udah cukup sebenarnya. Nggak harus pakai Davi Sumbing. Tapi kan kita bangga atas pemberian Tuhan. Menurut lu Sumbing pemberian Tuhan? Pemberian. Jadi Tuhan ngasih lu bibir sumbing. Iya. Itu pemberian ya, berkah. Berkah. Harus disyukuri. Harus disyukuri karena kalau enggak ya lu orang biasa aja bernama Iya. Muhammad Gaddafi. Mas-mas biasa. Mas-mas biasa. Hari ini Davi hadir karena Davi punya spesial judulnya Shombing. Jadi show tapi mbing, sumbing tapi shombing. Iya. Kapan itu? Tanggal 18 Maret. 18 Maret, jam berapa acaranya? Jam 8. Oh, ternyata orang sumbing kalau bikin acara jam 8 malam juga ya. Sangkain orang nggak sumbing doang. Enggak. Oke, di mana itu? Di Pekayon, Terikuk. Pekayon di Terikuk. pelan. Di mana? Terikuk. Trikuk. Iya. Trikuk tri pohon atau tri tiga? 3. Trikuk, COOK. Iya. Oh, nggak Trikuk ya. Trikuk di Pekayon. Pekayon dari mana ya? Bekasi. Pekayon Bekasi. Oke, jadi Trikuk Pekayon Bekasi. Tiket sudah dijual? Udah. Berapa? 100. 100.000 rupiah. Rata tuh? Nggak ada? Sama OTS. OTS berapa? 150. Oh, jadi kalau lu beli online 100, OTS 150, beli online belinya di mana? Kalau nggak? Ada link ini. WA sih, WA. Oh, WA. Jadi nggak online ya? Enggak. Ya, WA online ada linknya? Ada. Apa? Enggak, itu link WA. Oh, link WA. Link WA. Emang link WA nggak bisa dibikin short link gitu kayak bit.ly/showming, nggak bisa digituin? Enggak tahu. Bisa sebenarnya biar gampang, Nggak biar tahu. gampang aja. Nggak Terus tahu. link WA-nya ada di mana? Ada di Instagram lo? Ada nih. Ini di posternya ada. Oh, di posternya ada. Oke. Iya. Oh iya, lu udah ngasih gua posternya, bagus. Iya. Komika-komika tuh kadang-kadang gue minta poster landscape biar enak, ditaruhnya kan enak. Tuh. Iya. Tapi ntar nggak ngasih. Davi sudah ngasih duluan. Ini. Respect. Saya cinta orang Sumbing. Ya. Dan acaranya bakal ada opener atau enggak? Ada. Siapa? Oh, gue tahu nih ada si Niko ya. Iya. Niko, namanya apa sih? Junius. Niko Junius. Iya. Ya dia Sumbing juga. Sumbing. Ya? Apa nanti aku mau gimmick. Gimmick. Nggak, tapi ada 2 openernya. Openernya Tulus. Tulus mana? Gideon Tulus? Iya. Oh iya. Egi Hau sama Toce. Siapa? Toce. Siapa? Komik Bekasi. Namanya siapa? Toce. Toce. Iya. Namanya Toce. Toce. Lucu bener. Anak Bekasi. Iya. Lu tuh stand up di mana sih? Pindah-pindah sekarang di Bekasi. Sekarang Bekasi aslinya di mana? Kalimantan. Oh, lu sebenarnya asli Kalimantan. Oke. Jadi silakan disikat tiketnya. Mungkin lu mengenali Davi dari waktu di Suci, kan dia di Suci 1 ya sama Rian Adriandi. 1X. Oh, sorry. Suci 9, Suci 1X yang juaranya adalah Rio Dumatubun. Bener kan? Iya, benar. Terus sekarang dia bikin spesial. Nih Shombing nih spesial pertama lo? Atau enggak sebenarnya? Dulu tuh pernah bikin spesial cuma 2 orang. Oh, berdua. Iya. Sama siapa? Sama temenku anak Palembang. Lah, kok? Dia di Solo, kuliah di Solo. Jadi lu sebenarnya stand up di mana? Solo aslinya? Dia kan di Kalimantan. Terus kuliah. Pindah ke Solo. Terus kerja, pindah ke Bekasi. Oh gitu. Waktu di Solo tapi ikut stand up Indo Solo nggak? Ikut, oke. Nah, sama teman stand up Indo Solo tuh. Iya. Iya. Tapi nggak ada di Comika ID, nggak ada. Nggak direkam juga waktu itu. Direkam. Direkam? Cuma baterainya habis. Persiapannya ini tidak matang. Oke, sekarang proper lah ceritanya ya. Proper. Oke, jadi silakan dibeli. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol jauh sebelum pertunjukan ini biar kita tahu konteksnya. Jadi lu sebenarnya aslinya dari Kalimantan, kota apa? Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Itu lebih kota besar yang dekat situ apa? Palangkaraya. Palangkaraya. Oke. Keluarga di situ. Keluarga di situ semua. Orang apa tuh berarti? Orang Melayu berarti? Atau orang apa? Dayak. Orang Kalau aku Dayak. Dayak. Oh, lu orang Dayak. Terus umur lu berapa sekarang? 22. Berarti lu lahir tahun 2000. 2000. Kayak gimana tuh? Suasana di apa Bun? Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Sebelahnya Sampit. Sebelah Sampit.
Waktu kerusuhan itu kapan? 2000, 99 2000. Oh, sebelum lu lahir. Jadi suasana waktu lu ada yang lu ingat gak dari waktu masa lu kecil tuh kayak gimana suasananya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak nyampe dampak. Ingatan terdini lu waktu lu umur berapa? Tsunami Aceh. Hah? Kok tsunami Aceh? Itu. 2008 dong. 5. 2005 ya? Lu, Itu kenapa lu inget? lagi ngedot. Soalnya seru aja ngeliat orang lari. Kenapa seru anjing? Kan itu sebenarnya lagi bencana. Mereka lari-lari dari ombak. Kenapa seru? Kan seru ngeliat orang panik. Iya, umur berapa tuh waktu itu? 5 tahun. Lagi ngedot lagi. Iya, lagi ngedot Iya. tuh lagi. Iya. Lagi ngedot ini apa? Lagi kan lumpur semua tuh. Itu ingatan pertama Iya. itu. Yang paling- Lucu banget ingatan pertamanya adalah tsunami ya. Terus gue penasaran sama, kan mau nggak mau ya, salah satu yang jadi bagian identitas lu adalah sumbingnya lu. Kan kalau sekarang kan lu udah berdamai kan, lu bilang sumbing itu pemberian Nah. Tuhan. Tuhan mana nih? Allah. Oh ya Allah, ya. Siapa tahu yang ngasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kelakuannya gini nih, kan gue bukan umat lu gitu. Tapi Enggak. ya kan sekarang kan lu udah berdamai kan. Tapi dulu lu langsung berdamai? Enggak. Enggak. Pas masuk stand up solo. Oh justru, gue berarti lama banget dong. Jadi hampir seumur hidup lu sebelum stand up solo kan kuliah kan? Kuliah. Jadi SD, SMP, SMA lu tuh sebenarnya cukup tertekan atau malu atau minder dengan kondisi bibir sumbing? Ya malu sih. Malu, Nggak terima aja. nggak terima. Terus Nggak terima. sampai bisa sampai berantem sama orang. Sumbing gitu. Nggak berantem sih, nangis. 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 Oke. Tenang udah. Udah lewat. Tenang udah. Udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. Orang tua lu ketika, kan pasti orang tua lu tahu ya. Sorry ya, gue juga nggak tahu nih. Sumbing ini dari lahir berarti. Lahir. Dari kan orang tua lu kan tahu bahwa gue punya anak kondisi sumbing. Orang tua lu tuh kayak ngebrief nggak? Bu, ini tuh sebenarnya adalah ya kondisi aja. Ada orang bibirnya sumbing, ada yang hidungnya pesek. Lu dua-duanya gue lihat. Nah, tapi orang tua waktu itu gimana ngomongnya? Nah, kalau itu justru malah dari keluarga Dibully. kayak dia dibully. Oh iya. Ya, Termasuk lu berapa bersaudara sih? aku punya adik 3. Namanya apa tuh? Namanya apa? Punya adik 3. Iya, nggak ada. Berarti berempat sama lu kan? Iya, berempat. Iya, lu berarti paling tua sulung. Iya. Ada lu juga suka ngusilin lu? Enggak Ada lu sumbing juga semua? lah. Normal. Iya. Jadi yang bilang keluarga suka ngodain lu tuh siapa? Satu keluarga enggak kecuali adik-adik. Oh, jadi kayak bapak. Nenek, kakek, bapak. Apa? Bapak enggak sih, ibu. Ngomongnya apa? Ya, anak pungut atau Ya apa Allah. gitu. Tapi anak pungut mah nggak usah sumbing ya, semua orang juga bercandanya gitu. Tapi dilucu-lucuin. Jadi lucu-lucuin. Kena pancing, kena mata pancing, kayak gitu. Nggak boleh ikut pancing, tapi diajak. Nanti tambah sumbing, kayak gitu lah. Anjing banget ya. Sedikit banyak itu membantu lu antara berdamai atau juga membantu lu menertawakan ya? Ya, Iya. Yang mana? Membantu menertawakan, maksudnya menertawakan keadaan lu sendiri ya. Jadi lu enak ngebecandain diri sendiri gitu. Kayak misalkan gini, gua ganti pertanyaan. Di sekolah lu ngejadiin sumbing lu jadi bercandaan atau lu sebenarnya diem-diem dengan kondisi sumbing? apa ya sebenarnya sumbing tuh tutup sama pecicilan. Oh iya? Iya, Lu nya orangnya pecicilan gitu? Iya. Tutup sama itu jadi Pecicilannya gimana maksudnya? wah yang jahil. Jahil? Jahil. Oh, iya. Jadi yang paling santer dari diri lu adalah kejahilan lu. Sehingga sekiranya lu nggak sejail itu, lu lempeng-lempeng aja. Mungkin yang kelihatan cuma sumbingnya. Iya. Tapi karena lu punya sesuatu yang lain untuk ditawarkan, orang jadi ingetnya David tuh lebih ke jahil daripada ke Jahil, sumbingnya. pecicilan gitu. Iya. Banyak omong. Iya. Iya. Gue perhatiin ya, Dav. Gue juga punya penikmat karya, tapi dia senengnya nonton rap gue, dia nggak suka nonton stand up. Bener, aneh banget ya. Orang-orang nggak suka rap gue, sukanya stand up. Dia justru nggak suka stand up, sukanya rap. Dia orang, aduh gue lupa, dia datang dari Cianjur, Cirebon atau apa gitu, gue lupa, Purwokerto atau apa. Namanya Kikil, namanya Rizky. Dia juga sumbingnya persis kayak lo, dan apa maksudnya secara auditoria kedengarannya persis kayak lo, dan sama kayak lo, orangnya cerewet banget gitu. Padahal gue berpikir orang kalau sumbing itu minder gitu, kayak orang gagap. Orang gagap kan jarang ada yang cerewet. Pasti kan jatuhnya nahan karena takut orang memperhatikan kegagapannya.
Tapi gue punya 2, gue bahkan punya 3 deng, teman sumbing. Semuanya cerewet semua, kenapa kayak gitu ya? Ya Menurut lu mungkin kenapa? ini kali apa, menutupi kekurangan. Ya kan kalau menutupi kekurangan, kalau lu tahu lu sumbing dan kalau ngomong kayak gitu, ya lu diem kan, jadi pendiem. Karena kan kalau lu ngomong jadi ketahuan bahwa lu sumbing. Nih kalau di bola pertahanan terbaik apa Bang? Serangan. Nah, itu aja nyerang, bukan bertahan. Bener juga lo. Masuk akal. Jadi ya udah kayak diantepin aja gitu Iya, ya. tabrakin aja. Tabrakin aja. Tapi lu bilang lu tadi sebenarnya nangis juga kalau di Nangis tuh kalau dibully tuh nggak ditemenin. Oh. Gitu. Aku paling nggak suka kalau nggak ditemenin. Tapi berarti kalau lu jahil dan lu usil berarti sebenarnya lu Itu kehapian. Hah? Kehapian sebenarnya. Aslinya. Ya. Oh. Dan lu mencari cara lu bersosialisasi adalah dengan usil. Mm-mm. Tapi ada biasanya kan yang usil-usil kan ngegeng gitu. Jadi teman-teman anak nakal gitu-gitu. Iya karena sepi itu, aduh apa ya. Usil akhirnya. Hmm. Akhirnya tapi jadi rame. Hmm. Begitu. Oke. Nah, terus lu masuk stand up solo itu waktu lu kuliah. Lu kuliah di mana waktu itu? Di Solo. Di akademi. Ya kan gua tahu Solo anjing. Di mananya? Lu kuliah di Solo di mananya? Akademi Teknologi Bank Darah. Transfusi darah. Anjir, aneh banget. Gue baru tahu ada Akademi Teknologi Bank Darah. Itu buatan mana tuh kampusnya? PMI? PMI bener. Bener. Jadi PMI kayaknya kurang lebihnya nyari membangun tenaga kerja untuk ke PMI lagi gitu. Sebenarnya pecahan dari analis sih. Ada ya analis. Kok analis? Aneh banget. Iya, kalau analis itu kan semuanya dikerjain. Ngecek darah, terus ngecek penyakit-penyakit. Nah, kita lebih spesifik ke darah. Lulusannya apa? D3 S1? D3 masih. Oh, D3. Belum ada S1-nya. D3, oke. Dan lulusannya D3 langsung kerja tuh, kerja di PMI gitu kurang lebihnya. PMI bisa, di rumah sakit bisa. Cuma Gua- di bagian transfusi darah. Gua berasumsi itu bukan tujuan awal lu kan? Iya. Iya kan? Keterimanya aja di situ kan? Aslinya pengen ngincer kuliah di mana? Nah, jadi kan aku mulai stand up itu mulai 2015 akhir, 2016. 2015 itu berarti suci berapa ya? 2015. Suci berapa lo? Ingat nggak? Yang lu Wah. tonton saat itu suci berapa nggak ingat ya? Dodit, Mas Dodit. Dodit, suci 5 kali apa? Suci 4? Di 4, suci 5 Iya, itu. iya, angkatnya Nah Dodit, oke. itu tapi di Kalimantan. Hmm. Kalimantan, terus pas udah mau lulus SMA, terus mikir nih, aduh, ngambil apa ya? Kalau olahraga, guru olahraga, kan aku basicnya olahraga. Basicnya? Ya, Basic dari mana? ya basic Emang SMK olahraga? SMA. Oh, SMA? Aku ini, Maksudnya senangnya olahraga gitu? senangnya pernah juara ini, pop wheel, silat. Silat? Mana sisanya kok nggak ada? Udah berapa tahun yang lalu itu. ada. Oh gitu? Iya, pop wheel. Selangkah lagi, popnas. Oh gitu. Iya. Kalau lu menang lagi di Popil masuk Popnas. Iya, Tapi kalah waktu itu. kalah. Nah, basicnya kan di olahraga. Bapak juga olahragawan, Oh apa? guru olahraga. Oh guru Volley. olahraga. Volley. Iya. Kenapa gini volley? Kan poli gini. Iya, volley bukannya gini. Ini Nyemes. ini memanggil taksi. Ya, jadi kan basicnya bapak olahraga. Hmm. Terus aku bilang, apa masuk olahraga ya? Cuman guru-guru olahraga udah bertebaran banyak gitu. Datanglah sih petinggi PMI di Kalimantan, nawarin kuliah itu. Udah masuk Oh, sini datang aja. ke SMA lu. Enggak, datang ke rumah, tetangga. Datang ke tetangga. Oke. Udah masuk ini aja, Politeknik Akbar aja kayak. Oh, Poltek ya. Ya, iniannya masih banyak apa lapangan pekerjaannya. Alhamdulillah masih luas. Terus aku mikir, oh ya tujuan utama gue kan pengen stand up. Hmm. Kalaupun aku stand up ya lepas, ininya masih banyak lapangannya. Ya udah akhirnya ambil itu. Lu bilang tujuan utama lu stand up. Jadi sebenarnya dari SMA lu udah kepikir mau stand up. Siapa yang bikin lu pengen jadi stand up comedian? Kan biasanya gitu ya, ada orang Nggak. kayak ada orang, oh gue ngeliat Awe pengen jadi stand up comedian gitu. Nggak ada atau- sih. Nggak ada. Karena Coba. pengen suka bercanda aja. Oh, Suka bercanda terus ngeliat Om Bin dulu pertama kali. bintang BT. Oh, Om Bin. Iya. Lucu yang di Metro TV. Kok bisa ya dia berdiri terus ngelucu gitu, kok bisa? Akhirnya aku cari info di Kalimantan. Nemu tuh akhirnya. Stand up. Tadi lu bilang kota yang paling dekat apa tadi? Palangkaraya. Palangka Iya. Ada kan stand up di Palangkaraya? ada. Tapi lu nggak gabung di situ waktu itu. Kejauhan. Kejauhan. 12 jam ke sana. Oh, kota besar terdekatnya aja 12 jam. Buset. Itu tempat Bang Ebel itu. Siapa?
Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Emang Ebel dari Palangkaraya? Iya. Gue pikir Ebel orang Jakarta, orang Palangkaraya. Palangkaraya. Di sananya stand up Indo Palangkaraya? Iya. Oh iya? Heeh. Untung stand up Indo Palangkaraya dia karena dia gila kan, bagus stand up Indo Palangkaraya. Oke, tapi habis itu jadi karena lu kota terdekat lu 12 jam, yang penting lu cari kesempatan untuk ke Pulau Jawa gitu Ya katanya. benar. Iya, iya. Benar. Pokoknya ke Pulau Jawa dulu nih, tapi kan harus milih nih jurusannya apa. Oh ini aja nih yang paling gede lapangan pekerjaannya. Walaupun stand up-nya lepas, ini masih gede. Gitu. Walaupun misal stand up-nya ini nih, berhasil nih, tapi kan nggak selamanya kan. Iya. Misal Masih anggaplah ada. 5 tahun, ini kan masih banyak, gede juga. Cukup strategis pilihannya. Berangkatlah lu ke Solo. Berangkat ke Solo. Oke. Solo ketemu itu stand up. Solo. Siapa jagoannya saat itu? Seniornya siapa? Siapa ya Mas seniornya? Arum. Mas Bona. Iya, iya. Bona. Sama yang sampai Aldo. iya betul, Aldo stand up Indo Solo betul. Aldo Jogja, Valdo Solo. Oh, Valdo. Oh, Aldo Jogja bener. Valdo yang mana? Suca 4 dia. Suca. Oh, Valdo Suca, betul sekali. Oh iya, itu anak Solo ya. Lu anak Solo. Terus gimana tuh waktu itu? Akhirnya setelah lu cita-citakan, kejadian juga lu pindah ke Jawa, masuk stand up Indo Solo, terus lu open mic nih. Open mic. Open mic pertama lu masih ingat? Masih pakai materi lama. Apa materinya masih ingat? Ciuman sama sumbing. Lucu banget lagi. Jadi waktu lu awal materi stand up lu udah tentang Udah. sumbing. Oh. Eh, Udah tentang sumbing itu. Cuman masih belum berdamai lah ini. Oh, belum berdamai. Belum Sepenuhnya sepenuhnya berdamai. Kayak gimana, Pak? Coba materi stand up ciuman sama orang sumbing gimana? Ini saya tuh lagi suka sama cewek. Hmm. Cewek ini orangnya manis, baik, botot, berkumis gitu. Tadi punya banyak kesamaan. Mulai dari sama-sama suka mancing, sama-sama suka nonton, sama-sama sumbing. Pacaran sama-sama sumbing itu enak tau. Kalau misalnya ciuman nih paling enak. Saling melengkapi. Gitu. Iya. Nah terus pas di Bekasi perfectin lagi. Oh, beat yang sama ketika di Bekasi diperfectin, oke. Ini kalau udah ciuman nggak boleh sampai gerak. Soalnya kalau gerak ngunci. Kalau gerak ngunci ya. Iya ya. Soalnya kan kayak puzzle ya, ngelek cek gitu ya. Iya benar, bagus lagi. Nah, waktu itu kena nggak? Waktu masih di Solo? Kena, Oh, itu selalu kena. Gue penasaran deh, lu kan sumbing tapi sumbing lu jelas menurut gue. Tapi ini berubah nggak? Maksudnya bertumbuh nggak? Tadinya nggak jelas, terus lama-lama karena sering public speaking di open mic. Enggak. Itu dulu tuh aku udah operasi bang. Udah operasi kan, kalau sumbing kan langit-langitnya bolong gini tuh. Di operasi, dijahit, udah nutup. Cuman karena masih kecil, nggak tahu kan. Akhirnya aku tarik tuh. Ih, sakit dong. Enggak. Kan kalau luka mau kering kan, luka mau sembuh gatal Iya, kan. iya. Ya ditarik, enak, geli-geli gimana gitu Iya. kan. Kebuka dah. Kebuka. Jadi paling ya sekarang segini lah. Makanya sekarang suaranya tuh setengah-setengah. Enggak, tapi gue pikir emang seorang sumbing begini, kan begini kan suaranya kan? Emang ada yang lebih buruk lagi ya? Ada. Oh ada. Ada yang belum dioperasi. Jadi sebenarnya sumbing itu bukan masalah di sini ya, Bukan. tapi ke dalamnya juga. Langit-langitnya. Kalau misalkan langit-langitnya ditutup, walaupun bibirnya kayak gini, masih lebih mending. Jelas, mending. Kayak si Niko itu, Niko tuh kan udah kayaknya Niko juga cukup jelas sih kalau ngomong. jelas banget dia. Jelas banget ya? Kan udah operasi. Nah aku dulu harusnya kayak Niko. Oh kalau misalkan kalau lu nggak usil buka jahitan, jadinya kayak Niko. Iya. Oh. Cuman beruntung aku lepas jahitan. Oh. Jadi bisa apa? Ya deh, kita mah bersyukur aja ya, semua juga disyukurin. Kayak kalau nggak salah kan Joaquin Phoenix juga sumbing. Iya kan? Tapi mungkin dia dijahit kali ya. Oh, mungkin Atau nggak tahu. karena di luar negeri kali ya. Iya, tapi kalau kita ngeliat orang sumbing, ketika kita ngeliat bibir sumbing, itu berarti di dalamnya juga ya. Udah pasti. Ada Tapi nggak yang ada juga yang Nggak. aku punya guru tuh, dia tapi jatuh. Oh, karena Jadi yang jatuh. sini doang. Iya, iya. Sini doang. Ada juga yang bibirnya normal, tapi dalamnya nggak tahu lah. Tapi suaranya kayak orang sumbing gitu. Iya. Ada juga yang begitu. Oh ya, sumbing itu nggak pernah ketahuan kenapanya ya? Nah, kalau itu nggak tahu tuh Nggak medisnya ya? gimana. Iya, emang udah kondisi aja gitu. Kadang-kadang ada yang sumbing, kadang-kadang ada yang nggak. Oke. Berarti bener kalau seandainya lu nggak cabut-cabut,
lu ngomongnya normal dan nggak ada keresahan utama untuk jadi stand up comedian ya. Ini jadi mas-mas hembing biasa. Jadi mas-mas biasa. Oke, terus berapa lama tuh waktu itu lu di Solo berarti? Totalnya sih 2 tahun. 2 tahun. Karena setahunnya kan COVID kemarin. Oh iya ya. Jadi sekolah lu kelar nggak? Kelar. Oh kelar. Itu kalau Poltek tuh D3 tuh berapa tahun berarti? 3 tahun. 3 tahun. Jadi 2 tahun sekolah langsung, setahunnya kena COVID. Oh. Dan ketika COVID lu nggak open mic? Atau anak-anak open mic lewat Zoom? Open mic diam-diam. Open mic diam-diam. Badung ya Anda ya. Anda menyebarluaskan anak-anak stand up Indo Solo, menyebarluaskan COVID. Tapi lu rutin berarti, lu rutin numbuh terus. Rutin. Berarti hitungannya baru ya, kalau lu ikutan Suci 1X tuh hitungannya baru, belum 5 tahun kan? Belum lah. Wow. Baru 2021. Suci itu kompetisi pertama yang lu ikutin? Iya. Pernah ikutan lomba-lomba biasa sebelumnya? Kayak lomba-lomba, misalkan BKKBN bikin lomba gitu? Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi sekalinya ikut lomba, lombanya Suci? Wow. Makanya kaget. Pernah sekali-sekalinya itu lomba di mall. Oh, iya. Kali itu. Hmm. Udah nggak mau ikut lomba lagi. Karena? Karena aku ngerasa bukan komik tipe lomba. Emang iya. Emang ada skill set khusus ya kalau mau lomba ya. Iya. Lu harus dapetin joke cepet. Susah sih Cari emang. LPM gitu. Iya, betul nyari Nah, LPM. sementara aku kalau stand up kan ngomongnya harus pelan supaya artikulasinya jelas. Betul. Kalau cepet aku nggak nyampe. Waktu di mall itu yang kejadian. Buru-buru. Wah, ini nggak ada yang perhatiin ini gimana? Udah masalah nggak jelas, nggak ada yang perhatiin. Maksudnya diperhatiin aja nggak jelas. Apalagi nggak diperhatiin. Lucu. Siapa yang juara waktu itu? Itu di mana, mall mana? Solo? Solo. Siapa yang juara waktu itu? Ada namanya Tanah Anak Timur. Oke. Ketika lu masuk Suci 1X ya, itu audisi mana? Jogja. Audisi Jogja. Anak-anak Solo berapa orang tuh yang berangkat ke Jogja? 5. Berlima. Sama yang naik motor 2 tuh berarti 7. Yang dapat golden ticket siapa? Berapa orang? Aku doang. Cuman lu doang. Lu merasa ini? Nggak. Arogan berarti Anda? Hah? Arogan Anda? Enggak. Tapi waktu itu aku takut juga sih. Enggak takut sih nothing tulus gara-gara kan berangkat ke Jogja udah semangat nih. Semangat. Aku nomor 65, nomor 64 belok. Erwin Belo itu. Erwin Belo audisi di Jogja? Iya. Jurinya Bang Awe. Waduh. Foto nih. Sekilas sih kita ngerasa juri ada di pihak Erwin Belo ya? Awalnya nggak tahu kan aku masih awam. Iya. Nggak tahu Belo komunitas mana, Bang Awe mana. Iya. Nonton bener lucu Bang Belo. Belo lucu banget. Lucu banget. Kalau lu belum tahu Erwin Belo lucu banget. Cari. Terus naik nih. Nggak mungkin nih habis dapat silver dapat lagi. Iya, silver dulu ya. Iya. Silver dapat lagi silver nggak mungkin gitu bilang. Ya udahlah. Tulus menghibur aja. Tulus menghibur. Assalamualaikum. Iya. Dan kaget aku. Lu kaget karena mereka ketawa. Iya. Kaget. Langsung beat. Terus sampai Mas Paldo bilang gini. Udah cukup, padahal setnya belum selesai. Ya udah tutup. Terus diem. Ya Bang Awe nggak manggil ya. Pas mau pergi, mau kemana lu? Tunggu dulu. Iya, dapat silver ticket. Nah, pas golden ticketnya, aku nomor 21, Ali Akbar nomor 20. Oke, ini untuk bayangan ya. Jadi sekarang, terutama sejak Suci 1X, audisi itu dibagi beberapa kali ya. Beberapa hari, bahkan 2 hari gitu. Sehari. Oh, sehari semuanya? Sehari silver ticket tuh. Kota ini silver semua. Nanti ada lagi yang golden ticket, biasanya langsung ke Jakarta. Audisi golden ticketnya di Jakarta? Oh, jadi waktu itu ada yang online juga ya? Online, aku online semua. Oh iya. Golden ticket online. Iya. Kalau golden ticket kan sama gue. Iya kan? Online sama gue kan? Oh iya. Terus gue bilang apa waktu itu, gue nggak inget. Gitu ngomong lagi. Ketawa doang ya? Ketawa doang, iya. Terus beat yang lu bawain di depan Awe, masih inget? Aduh lupa setnya. Lupa? Tapi tetap ada tuh orang hembing yang iman itu. Oh tetap ada. Tetap lu bawain ya? Beat ajaib. Iya. Udah dibenerin sama
Belum. Belum. Masih di Solo kan. Masih di Solo. Itu aja udah kena ya? Sama ini. Aku ajan di masjid. Oh iya benar. Ya, itu emang lucu itu. Itu ya gitu. Oke. Nah, akhirnya kan cuman lu yang dapat silver. Silver itu intinya adalah sebelum golden ticket disortir lagi lah kasarnya. Jadi silver dulu, baru ntar diturunin ke golden ticket. Nah, waktu silver itu teman-teman lu tuh ketika nggak ada yang dapat silver, cuman lu kan, respon mereka gimana? Seneng. Yakin, seneng. Seneng. Ntar ada yang ngiri pasti. Sebut siapa yang ngiri? Siapa yang ngiri? Jangan bang. Tapi ada berarti ya? Ada. Ya tapi wajar. Merasanya. Ya wajar, karena kan mungkin di antara mereka ada yang lebih senior daripada lu. Ada. Nah, sementara lu baru juga Masuk. masuk, udah kepilih gitu. Cuman ya kadang-kadang untuk yang senior ya, ketika di audisi itu mungkin karena mereka grogi, mereka yang harusnya lebih lucu dan lebih solid daripada yang baru, jadinya di audisi jadi goyang. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Yang gue bilang, gue tahu nih orang lucu tapi dia grogi karena di hadapannya pada Indro, di hadapannya gue. Sementara yang nothing tulus ini tuh biasanya karena ya udahlah gue menghibur aja. Ya udah. Jadi bisa lolos. Tapi bukan berarti Davi lebih lucu daripada yang lain, cuman saat itu lebih ready aja lah secara mental nggak goyang. Tapi waktu itu mah aku masuk syuting kan, kan karena nggak pernah ikut lomba apapun, nggak pernah ke Jakarta. Aku mikir orang yang di syuting itu orang yang paling lucu. Itu pas aku ke apa namanya anak-anak Jakbar, Totlah. Itu ada Bang Yuda kan, anjing lucu-lucu banget lihat orang ya. Ternyata aku nggak ada apa-apanya gitu. Oh, lu ngeliat mereka, ini lucu-lucu banget, padahal mereka bukan anak suci gitu, bukan peserta. Kalau Yudakan mah suci Tapi kan. kan banyak kayak Gugun Beke. Iya, betul. Banyak anak-anak yang lain. Iya. Lucu-lucu banget ya. Iya. Ternyata aku tuh cuman beruntung gitu. Iya. Cuman dapat kesempatan tampil di TV. Lu akhirnya keluar berapa besar? 11 besar. Dari berapa total? 17 apa 16 gitu. 11 besar tuh berarti satu episode sebelum Suci Wanex kan ada tuh satu episode yang 10 besar yang lucu semua itu. Aku yang 11, dari 11. Oh, Itu iya. Bang Panji bilang lucu semua tuh 10 apa 11. Oh iya, 10 sama 11 ya? Iya tuh, yang akhirnya gue kirim pizza. Iya. Yang gue kirim makanan, itu kan? Iya. Gimana tuh rasanya ikut di... Waktu lu masuk, kan lu kan ngeliat kan peserta-peserta lain. Ada yang lu tandain bakal juara? Nggak ada sih. Nggak ada? Karena emang nggak tahu kekuatan orang-orang. Oh, lu emang bener-bener nggak ada bayangan ya? Nggak ada bayangan dan nggak pernah ikut kompetisi, nggak pernah tahu kompetisi gimana. Oh gitu. Ketika mulai jalan, mulai kelihatan nih. Siapa yang lu rasa paling jago di antara itu? Dulu sih ini. Dulu Alif Rivel itu tuh salah satu yang dari awal udah dipikir juara ya. Karena emang rapi banget dia. Iya. Terus tekniknya juga keren-keren. Kan dia dapat apa ya? Ultimate. Dapat ultimate ya. Jadi dia nggak mesti, dia pokoknya langsung Iya, aja. langsung. Dia jadi mentorku. Ya, kayak Bonar. Iya. Kayak Bonar juga ultimate. Jadi mentorku pas pergi show. Jadi mentor. Tapi dia prospek duluan. Iya betul. Emang kompetisi itu nggak sesederhana itu, nggak cukup sekedar lucu itu, nggak cukup, ada banyak faktor. Tapi lu belajar apa? Apa pelajaran terbesar yang lu dapat dari Suci? Ini sih cara bergaul. Cara bergaul. Iya. Kenapa kayak gitu? Kan lu udah pernah bergaul SD, SMP, SMA juga atau kuliah? Beda. Iya. Kenapa beda? Kan di Suci kenal sama Nope, sama Ate, Ali, yang nama-nama gede lah. Yang diajarin sama mereka nih kalau bergaul sama komik-komik tuh gini gitu. Jaga attitude-nya gitu. Itu tuh istilah yang cukup umum, jaga attitude ya. Emang orang-orang tuh kenapa sih takut attitude-nya buruk ya? Kayak siapa gitu? Ada orang terus jangan kayak gitu tuh, attitude-nya buruk kayak gitu ya? Oh, sehingga mesti bagus attitude-nya. Iya, enggak, waktu itu cuma diajarin sih. Ngajarinnya nggak langsung, ini kayak gini nih, attitude-nya bagus, nggak gitu. Apa sih namanya? Ya lu ngelihat aja perilakunya mereka terus gini harusnya gitu. Iya, harusnya gini. Terus ada yang aku lakuin, terus anak-anak nggak suka. Pas mereka lakuin, gitu caranya gitu. Ya aku ambil pelajarannya itu sih. Malam itu 11 besar yang lucu banget itu, akhirnya nggak ada yang keluar ya? Ada. Lu yang keluar waktu itu ya? Dan itu keluar juga bukan karena lu anyap kan? Bukan, karena aku merasa ini nggak ada pengembangan.
Oh, Flat. tapi pecah juga waktu itu. Ya. Iya, pada akhirnya walaupun pecah, tetap harus ada yang keluar dan di antara semua yang dar-der-dor, lu yang paling nggak sedar-der-dor yang lainnya gitu, karena mungkin lu ngerasa nggak bertumbuh. Tapi hari itu puas, performance lu puas, paling puas tuh yang mana? Yang itu atau yang sebelumnya? Karena lucu banget itu, 11 besar, 10 besar tuh lucu banget, gue inget. 11 itu nggak puasnya karena aku nggak lengkap. Apanya yang nggak lengkap? Jadi aku punya premis banyak nih, tapi aku bawain cuma itu. Nggak puas itunya nggak puas. Dan berapa lama waktu yang lu butuhkan untuk bisa kembali stand up lagi? Karena kadang ketika abis kena close mic itu tuh bisa patah hati sehingga jadi nggak mau stand up. Kan ada yang kayak gitu tuh. Atau lu langsung aja? Kalau aku lebih ke ini sih, balik ke Solo, di gede-gedein gitu. komik syuting. Nah, sama aja. Lah, lu jadinya balik ke Solo. Gue pikir akhirnya ya udah tanggung dari Jakarta terus natap di Jakarta dan belajar di stand up di Bekasi, enggak? Enggak. Oh. Balik ke Solo, wisuda kan Selesaiin kuliah. Berapa lama lagi tuh setelah itu? Berapa bulan gitu. Oh, cuma berapa bulan? Terus balik ke Kalimantan, 5 bulan, itu sambil ngelamar-lamar kerja kan. Terus dapat kerja di rumah sakit Cibitung. Rumah sakit di daerah Cibitung. Pindah ke Bekasi, masuk stand up Bekasi. Oh, sekarang lu masih kerja di situ? Enggak. Oh, kenapa berhenti? Enggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Nanti, oh iya itu kenapa berhenti? Itu nanti ada di show-nya. Oh, lu mau bahas? Karena kan tadi kan lu bilang di awal, lu sengaja ngambil jurusan ini biar ada istilahnya ada yang aman lah gitu, kerjaan tuh ada terus gitu. Sebenarnya kan stand up pun hari ini kan juga belum dapat duit banget kan? Ya jadi kenapa lu akhirnya meninggalin kerjaan itu akan dijelasin. Oh. Itu tuh payungnya cuma satu, pengen ceritain. Kan sekarang aku tuh kaget Bang Manji, gara-gara tiba-tiba followerku banyak. Sejak Suci? Enggak, sejak Cibitung. Gara-gara apa? Gara-gara konten. Oh, lu ngerjain konten? Iya, sekarang kan konten kreator. Itu tiba-tiba meledak. Kaget kan. Nah itu mau aku ceritain lu kok bisa gitu. I see. Oke. Itu cukup menjelaskan karena sejak Suci di mata gue lu tuh nggak kelihatan gitu. Kalau anak-anak lain kan masih kelihatan tuh, masih suka open mic, terus muncul show dan segala macam, ngisi-ngisi show orang. Terus si Davi Sumbing ini nggak kelihatan. Ternyata jawabannya adalah lu balik ke Solo nyelesain sekolah, lu sempat ke Kalimantan untuk nyari kerja, kerjanya dapetnya di Cibitung. Akhirnya makanya lu sekarang kesini lagi. Karena waktunya cukup jauh nih jaraknya. Kayak Alif aja setelah Suci udah bikin special, ya kan? Lu jaraknya karena ya lu mesti balik dulu. Iya. Oh gitu, menarik sekali. Ngelain kuliah gitu. Iya. Dan nanti akan ada di Comika.id juga? Ada harusnya. Oke. Tapi sebaiknya sih orang datang ke show-nya langsung ya. Ya. Jadi tadi lu bilang payung besarnya itu ngomongin soal kenapa tiba-tiba followers lu bisa meledak. Yang ada kaitannya sama kenapa akhirnya lu berhenti kerja. Lebih tepatnya ini sih nyeritain perjalananku aja tuh. Oh, perjalanan. Yang dari awal ke Bekasi tuh nol banget. Sampai sekarang punya banyak followers terus keluar. Banyak followers tuh berapa, Dav? Apa nih? TikTok aku 800. 800 apa? Ribu. Followers TikTok lu 800 ribu? Iya. 800 ribu, gila. Mulai TikToknya kapan? baru itu pas pertengahan 2000. Sorry banget nih Dav, gue nggak tahu isi TikTok lu. Isinya apa? Konten-konten lu berupa apa? Salah-salahan. Salah-salahan apa? Nih, ceritain salah satu bitnya tuh gini. Kenapa aku bisa jadi konten itu? Jadi di tengah-tengah bulan tahun 2022, aku tuh mikir, aku tuh pengen ke Jakarta tuh pengen kayak Nope, Ate, Ali. Sukses lah. Oh nih aku nggak ada perkembangan ya sampai sekarang. Akhirnya aku ke open mic Bekasi, open mic, terus turun, MC naik, belok. Terus dia ngomong, di rumah gua ada bocah Sumbing juga. Mungkin dia baru, dia beli ke warung gua. Mak nih, gitu. Beli apa lu? Meknin. Oh Meknin. Oh Meknin. Bukan bang, Meknin. Apa sih?
Samsung. Lu anak baru? Iya mang, siapa nama lu? Ini, Noni. Oh Doni? Bukan, Noni. Oh Noni. Roni. Bukan mang. Tulis pentin. Nah itu, aku kan di belakang tuh udah turun. Kok belum yang nggak sembing bisa bawain ini. Aku yang sembing kok nggak bisa ya. Terus, tapi kan kalau dijadiin materi stand up, jatuhnya melucui. Nyari-nyari lucu gitu. Apa ya? Oh iya buat konten. Oh. Orang nggak bisa buat konten kayak gitu. Iya. Tapi aku bisa. Iya. Jadi kayak sketsa gitu berarti ya? Iya, akhirnya aku buat tuh konten meledak. Wow. Emang gedenya di TikTok loh? TikTok. Di Instagram tapi ada Di juga? Instagram waktu itu di post dagelan. Akhirnya like sampai sekarang 80.000. 80.000. Kencengnya mesti di TikTok. TikTok tuh emang beda ya. TikTok tuh emang gak kayak sosmed sih. Emang bener kalau dibilang TikTok tuh konten distributor karena awalnya followers lu berapa tapi bisa nyebar luas banget ya. Cepet. Cuman kayaknya emang bener kan Bang Panji tuh. Follower aku 800.000 aja. Sekarang ini kalau ngeposting paling yang nonton 100.000, 200. Nggak kayak dulu waktu pertama naik itu bisa ya naik yang 1 juta views tuh gampang banget gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, menurut gue dari yang lu punya sekarang pelan-pelan harus lu geser ke stand up lu. Nah karena, itu dia caranya. Iya. Masih bingung caranya gimana itu. Karena orang kenal aku sebagai content creator. Iya. Ya gitu, sebenarnya sih kayak cocok tanam aja, Dav. Kalau misalkan lu berharapnya job stand up atau lu berharap stand up lu laku tiketnya, yang lu taruh ya konten-konten stand up. Kayak cocok tanam, kalau lu pengen makan jagung tapi yang lu tanam beras, ya jelas aja gitu. Gue perhatiin komika-komika yang bikin konten-konten viral gitu, yang sketsa-sketsa itu, belum tentu walaupun yang nonton juta-juta, kemudian tiketnya laku. Karena ini konten gratis, mereka nggak mesti beli kan untuk nonton konten ini, dan mereka nggak ada bayangan kalau lu stand up seperti apa. Jadi emang ada jarak antara viral yang punya followers banyak ke show yang laku gitu. Mesti pelan-pelan, mesti emang mau nggak mau, mesti berani naro konten stand up lu di TikTok lu, pelan-pelan aja. Soalnya yang lebih bisa konsisten membuat lu hidup adalah orang yang bayar untuk karya lu, bukan iklan. Kalau di TikTok kan kebanyakan mungkin dari iklan dan segala macam. Malah Deki bilang gini, Deki Sutrisna. Iya. Lu kayaknya lu harus mulai dari nol dah. Lu anggap semua follower lu nggak ada, terus lu posting video lu stand up yang di Kompas. Dia bilang gitu. Iya juga ya. Iya. Cobain aja, nggak ada salah. Ya, prinsipnya sederhana aja. Kalau lu mau makan jagung, ya lu tanam jagung. Kalau misalkan lu mau makan jagung yang lu tanam beras, terus pas panen beras lu bilang, gimana sih kan gue pengen makan jagung? Ya kan yang tolol lu, gitu kan. Sederhana aja sebenarnya. Cuman ya biasanya emang lebih enak kalau punya spesial. Spesial pertama lu itu adalah beat yang lu banggakan. Beat yang masih baru, sehingga lu bisa potong-potong aja, nggak mesti panjang-panjang amat kan. 30 detik, 40 detik, taruh aja di TikTok gitu. Supaya lama-lama mereka terbiasa untuk nonton stand up lu. Ini show ini pertama kalinya storytelling. Oh ya? Loh, bukannya di Suci juga gitu? Enggak ya? Maksudnya cerita-cerita, ya mungkin ya storytelling sih. Gitu. Iya, kalau ini lebih panjang gitu? Iya, jadi oh benar-benar cerita dari hidup ya? awal sampai, iya makanya tuh sampai sejauh ini nggak ada open mic tuh nggak pernah ngapal. Oh ya karena ingat kejadiannya. Iya, paling lu mungkin naruh half punch-nya di mana biar ada ketawa-ketawa gitu. Half punch. Ini pertama kali nyoba storytelling. Wah, menarik sekali. Oke, kalau lu udah ada bayangan durasi kurang lebih berapa? 40 menitan paling. Wow, lumayan. Oke, kalau gitu. Silakan dicek aja Sumbing, sebuah pertunjukan dari Davi Sumbing, tanggal berapa? 18 Maret 2023. Lu kalau mau nyari tiketnya harganya 100.000, beli on the spot kalau masih ada, karena kan tempatnya terbatas dong. Itu 150.000. Kalau mau beli dari harga 100.000, lu cek Instagram atau Stand Up TikTok? Indo Bekasi. Stand Up Indo Bekasi ya? Oke, Stand Up Indo _BKS ya? IG lu apa? Davi Siumbing. Davi Sumbing. Siumbing. Ada I-nya? Kenapa ada I-nya? Karena dulu plesetan si Hombing. Oh, tapi asli bukan si Hombing kan? Bukan. Iya, Davi
Siumbing. Davi Siumbing. Oh, Davi Siumbing. Kalau di TikTok? Sama. Davi Siumbing juga. Oke, cek aja di situ. Ada info, harusnya ada info show lu kan di situ. Ada. Oke, silakan dicek aja. Openernya tadi siapa aja? Tulus, Gideon Tulus. Egy Hao sama Toce. Waduh, kalau dua sih gue tahu tuh Gideon Tulus sama Egy Hao sih. Tapi Toce lucu banget. Toce lucu banget. Menurutku, aku Ya, suka nggak apa-apa. gayanya Biasanya tapi selalu menyenangkan ketika ketika ada penonton datang, terus ngeliat ada orang yang dia nggak kenal, jadi nggak ada ekspektasi. Terus biasanya tuh yang mencuri perhatian tuh yang kayak gitu-gitu sih Toce itu. Oke, silakan dibeli. Ada MC? MC-nya Belo sama Nico Junior. Oh iya, belum sama Nico Junior. Sama nanti aku bawa translator. Tapi Siumbing juga. Aduh, lucu banget lagi. Translator Siumbing juga. Oke, gitu. Silakan. Ada info yang belum keluar yang nggak sempat gue tanya? Ada yang nggak ketanya sama gue? Atau udah semua? Udah semua. Oke, sukses untuk lu. Moga-moga ini kan itu kan show perdana yang sendirian ya. Oke, moga-moga ini ngebuka jalan. Berapapun penonton lu nanti, ketawanya orang yang datang untuk nonton lu tuh beda, Dav. Moga-moga itu bikin lu jadi disiplin dan bikin spesial lagi. Ya. Amin. Sukses terus. Thank you semuanya. Bye-bye. Kenapa ada bunyinya? Nanti aku stand up 40 menit. Jadi kalian selama 40 menit dengerin radio rusak. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.